dan semua para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para ajengan. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, ulama kita, asatidz kita, kiai kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada siang hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus temu alumni Pondok Pesantren Nurul Huda, dan juga sekaligus haul ke-7 daripada wafatnya Haji Iwan Rusmana bin Madrami. Maka sebelum saya sampaikan 1-2 patah kata, mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Yang pertama kita bacakan Fatihah untuk Pondok Pesantren Nurul Huda. Mudah-mudahan pesantren ini makin diberkahi oleh Allah. Berkah pengasuhnya, berkah guru-gurunya, berkah santri-santriwatinya, berkah para alumninya. Mudah-mudahan dari pesantren ini lahir ulama amilin, orang-orang yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan yang kedua, saudara, kita bacakan Fatihah untuk sahibul haul almarhum wal maghfurlah Haji Iwan Rusmana bin Madrami dan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, khusus Walid Abdurrahman Mal-Attash. Dan begitu juga yang sudah hampir genap 1 tahun meninggal dunia, yang biasanya selalu mensupport saya, membimbing saya, menemani saya di dalam safari dakwah di Pariangan Timur, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Ahmad Maksum Hasan, yang udah genap 1 tahun di waktu-waktu ini atas wafatnya beliau. Ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habaibul kiram, saudara, saat ini kita berada masih di bulan Rajab, saudara. Bulan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala sudah masuk bulan Rajab, sebagaimana diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang juga dibacakan dan diajarkan oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita, masyayikh kita, saudara. Apa yang doa-doa yang dibaca oleh Nabi di bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahi bulan Rajab kami, ya Allah. Ya Allah, berkahi bulan Sya'ban kami, ya Allah.
wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Saudara, timbul pertanyaan, kenapa Nabi SAW di dalam hadis ini, di dalam doa ini, saudara, langsung menggandengkan 3 bulan berturut-turut dalam satu doa? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nabi jadikan 3 bulan ini satu rangkaian di dalam satu doa, saudara. Kenapa nggak dipisah sendiri-sendiri saja? Kenapa nggak Allahumma barik lana fi Rajab saja misalkan? Kenapa nggak Allahumma barik lana fi Sya'ban saja? Kenapa nggak Allahumma barik lana fi Ramadan saja? Kenapa ketika masuk bulan Rajab Nabi langsung doanya Rajab, Sya'ban, Ramadan, saudara? Yang kami tidak temukan dalam hadis-hadis lain yang langsung 3 bulan berturut-turut dalam satu rangkaian doa, ibadallah. Karena Nabi kalau sudah mengatakan sesuatu itu bukan asal-asalan. Nabi itu kalau sudah berucap menggabungkan 3 hal pasti ada rahasia di balik itu, saudara. Betul atau tidak? Ternyata setelah direnungi, Nabi langsung masukkan 3 bulan dalam satu doa. Karena antara 3 bulan ini berkaitan satu sama lain, saling menopang, saling menentukan satu sama lain. Makanya ada ulama, Imam Muhammad bin Hadi As-Sagaf mengatakan, man qama bi hurmatillah fi Rajab waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmatillah fi Sya'ban, wa man qama bi hurmatillah fi Sya'ban waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmatillah fi Ramadan. Apa kata beliau, saudara? Barang siapa yang selama bulan Rajab dia menunaikan hak-hak Allah, maka Allah Ta'ala akan membimbing dia, memberikan taufik untuk menunaikan hak-hak Allah di bulan Sya'ban, saudara. Artinya kalau ada orang Rajabnya bagus, Sya'bannya bakal bagus kepada Allah. Kalau sudah menunaikan hak-hak Allah di bulan Sya'ban, Allah akan menuntun dia, memberikan taufik untuk menunaikan hak-hak Allah di bulan Ramadan. Gampangnya kaitan satu sama lain antara 3 bulan ini. Kalau seseorang muslim Rajabnya bagus, Sya'bannya bakal bagus. Kalau Sya'bannya sudah bagus, Ramadannya bakal bagus. Kalau Ramadannya sudah bagus, akan dapat Lailatul Qadar. Allah akan takdirkan menjadi orang bahagia dunia akhirat, maka sisa seumur hidupnya akan bagus, saudara. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang seperti itu. Amin ya rabbal. Makanya para ulama memberikan analogi, memberikan perumpamaan, saudara. Bagaimana analogi yang diberikan oleh para ulama? Kata ulama, yang namanya Rajab syahruz zara', wa Sya'ban syahrus saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Kalau diibaratkan bercocok tanam, Bapak Ibu sekalian, maka yang namanya bercocok tanam itu mulai dari menanam benih. Setelah benih ditanam, tanamannya tumbuh, disirami pelan-pelan, saudara. Setelah itu tanaman disirami pelan-pelan, maka dia akan tumbuh, berbuah, maka datang waktunya panen. Mulainya dari menanam. Saya mau tanya orang Tasik Sadayana, jawab yang kompak. Kira-kira kalau nggak nanam bisa panen tuh? Bisa panen tuh? Nanam tapi nggak dirawat, rusak tuh? Rusak tuh? Itu perumpamaannya, saudara. Maka nanti akan datang masa panen. Masa panen itu yang disebut bulan Ramadan, yang dikatakan awaluhu rahmah, 10 hari pertamanya penuh dengan rahmat, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya penuh dengan ampunan Allah, wa akhiruhu itqun minan nar, puncaknya di 10 hari terakhir ada stempel pembebasan dari api neraka yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Puncak masa panennya ada 1 malam, yang manakala seorang mukmin mendapatkan malam tersebut, ibadah yang dia lakukan di malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan, saudara. Bayangkan 1 malam, sholat Anda dikalikan 1000 bulan, seolah-olah Anda sholat 83 tahun lebih, saudara.
Kalau malam itu Anda baca Quran Anda dikalikan 1000 bulan. Seolah-olah Anda nggak berhenti-berhenti baca Quran 83 tahun lebih, saudara. Ini musim panen, Lailatul Qadar, pembebasan dari api neraka. Tapi kalau mau panen, ya harus tanam dulu, saudara. Betul tak? Kapan nanamnya? Kata ulama, nanamnya mulai dari bulan bulan Rajab ini waktunya mulai nanam. Kita mesti sadar masa panen itu mesti dipersiapkan. Nanamnya mulai bulan Rajab. Bagaimana Habib cara menanam di bulan Rajab? Yang pertama takwa, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Dan para ulama mengajarkan mau panen di bulan Rajab, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Gusti Allah Subhanahu. Masya Allah. Makanya para ulama mengajarkan ini bisa diamalkan nih. Kalau udah masuk bulan Rajab, setiap malam minimal baca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Coba ikuti sama-sama. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Yang artinya, ya Allah, Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah, warhamni, sayangi aku ya Allah, watub alayya, terimalah taubatku ya Allah. Itu dibaca berapa? 70 kali minimal setiap malam. Baca Rabbighfirli warhamni 70 kali. Dikit atau tidak? Giliran istighfar 70 nggak ada yang jawab dikit, yang jawab sedikit doang. Giliran buka TikTok 2 jam 3 jam nggak berasa, saudara. Betul ente? Betul ente? Disuruh istighfar mulainya. Begitu juga diantara yang dianjurkan sama ulama, baca Sayyidul Istighfar yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tuh Sayyidul Istighfar? Rasulullah mengajarkan di dalam hadisnya, Sayyidul Istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Apa artinya itu Habib? Allahumma anta rabbi, Allah, engkau adalah Tuhanku ya Allah ya Rabb. La ilaha illa anta khalaqtani, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Khalaqtani, kau ciptakan aku ya Allah. Apa lanjutannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku ini terikat dengan sumpah setia denganmu ya Allah ya Rabb. Mastata'tu, tapi hamba nggak bisa menjalankan itu ya Allah. Hamba sudah janji menjadi hambamu, menjalankan perintahmu, menjauhi laranganmu, tapi hamba banyak melanggar ya Allah ya Rabb. Nggak bisa betul-betul berpegang teguh dengan sumpah setia yang sudah hamba ikat denganmu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan apa yang aku perbuat. Ini dosa-dosa yang aku perbuat nih ya Allah, memancing keburukan di dunia sebelum di akhirat. Dosa yang hamba perbuat, keburukannya ini kalau tidak engkau ampuni ya Allah, di dunia saja udah bisa parah akibatnya. Apalagi kalau sampai turun dilakukan oleh anak-anak hamba. Dosa yang dilakukan orang tuanya, anaknya biasanya ngikut bagaimana orang tuanya, saudara. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Hamba berlindung kepadamu ya Allah ya Rabb dari keburukan yang aku perbuat ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya ya Allah. Aku mengakui ya Allah, a'tarifu laka. Abu'u laka a'tarifu laka. Hamba mengakui ya Allah, nikmat-nikmatmu begitu banyak untuk hamba ya Allah. Tapi wa abu bidzambi, tapi hamba juga mengaku dosa-dosa hamba begitu banyak ya Allah. Nikmat yang Allah kasih tapi malah kita gunakan buat ngelanggar aturan Allah, buat cengkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa abu bidzambi faghfirli, maka ampuni hamba ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dosa orang sadaya anak hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Kita disuruh berbanyak istighfar di bulan Rajab. Ya istighfar itu panen, sudah menanam saudara. Sebab kenapa ulama ngajarkan mulainya dari istighfar? Kalau kita buka kitab Minhajul Abidin al-Imam al-Ghazali, sudah al-Mansub ila al-Imam al-Ghazali. Itu dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan salah satu akabat awal-awal yang pertama seorang kalau meniti jalan menuju Allah adalah taubah. Mesti tobat dulu. Kenapa? Karena yang menghalangi kita buat berbuat taat ya maksiat.
Nahnu mukabbalun bidzunub. Kenapa kita susah buat khusyuk dalam sholat? Kenapa kita susah buat baca Quran? Giliran main HP gampang, giliran baca Quran susah betul saudara. Ada survei menunjukkan itu orang Indonesia rata-rata main HP satu hari rata-rata 7-8 jam saudara. Itu rata-rata tuh. Bayangkan nggak berasa scroll Instagram, scroll TikTok, buka grup lagi WA, padahal nggak ada transferan saudara. Betul entah? Jawab nih ibu-ibu banyak bu. Jawab yang jujur. Anak-anak sekarang kalau bangun tidur yang dipegang apa? Mau sholat yang dipegang, selesai sholat yang dipegang, lagi duduk sama orang tua yang dipegang, lagi belajar pikirannya ada lagi mau makan pegang sendok atuh. Masa mau makan pegang HP? HP gak berhenti coba buat baca Quran. Bayangkan 7-8 jam sehari yang dipakai buat main HP. Kalau dipakai buat baca Quran, Masya Allah, eta sadayana bisa terbang baca Quran 7 jam sehari saudara. Kenapa gak bisa? Kita terbelenggu dalam dosa yang kita lakukan. Nahnu mukabbaluna bidzunub. Dosa yang kita lakukan itu membuat kita mahrum, diharamkan oleh Allah atas nikmatnya tilawah membaca kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, kalau seorang muslim hatinya bersih, la yashba' min qiraatil Quran. Seorang muslim hatinya bersih, enggak akan pernah puas baca Quran, saudara. Ketika jauh dari Quran, berat buat baca Quran, artinya penuh noda, saudara. Bukannya kita nggak mau baca Quran, memang Allah yang belum mengizinkan kita yang kotor untuk senantiasa dekat dengan Quran, saudara. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam Tanbihul Muqtarrin itu mengatakan min alamati istighraqil 'abdi fi dzunub adamun syirahi sadri liqiyamil lail wa siyamin nahar. Kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, hati-hati. Ini jadi alarm buat kita semua, termasuk buat diri saya sendiri, saudara. Alarm, mari kita lihat diri kita masing-masing. Enggak usah lihat orang lain, lihat diri kita dulu, saudara. Baru setelah itu orang lain, ibadallah. Kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, min alamati istighraqil 'abdi fi dzunub, di antara tanda-tanda seorang hamba tenggelam dalam dosa. Bagaimana di antara tanda-tanda seorang hamba tenggelam dalam dosa? Kalau Anda pengen tahu, kata beliau, ada munsyirahi sadri liqiyamil lail wa siyamin nahar. Enggak ada dorongan dalam hatinya, enggak terbuka hatinya untuk puasa di siang hari, untuk sholat di malam hari. Dorongan buat qiyamul lail sama sekali enggak ada. Dorongan buat puasa sama sekali enggak ada. Hati-hati kalau sudah kita dapatkan ciri-ciri ini dalam diri kita, saudara, maka itu tanda kita lagi tenggelam dalam dosa. Makanya ulama mengatakan menanam di bulan Rajab bagaimana caranya? Ini belenggu dosa yang bikin kita berat buat taat. Kata para ulama, putuskan dulu belenggu-belenggu tersebut. Lepaskan diri kita dari belenggu itu, saudara. Bagaimana cara melepaskannya? Banyak minimal tadi baca apa? Rabbighfirli. Berapa kali setiap malam? Orang kompak berapa kali? Kalau bisa lebih bagus lagi, pagi 70 kali, malam 70 kali. Alhamdulillah. Ditutup dengan sayyidul istighfar, luar biasa. Maka kalau sudah menanam dengan istighfar, diputus itu belenggu-belenggu dosa dari dirinya, saudara, maka mulai tumbuhlah pohon tersebut. Kata ulama, begitu tumbuh di bulan Sya'ban, tinggal disirami, saudara. Maka bagaimana menyiraminya? Di antara bentuk menyiraminya dengan berbanyak sholawat sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bulan Sya'ban, saudara, kata Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki dalam kitabnya Mada fi Sya'ban, bulan Sya'ban itu bulannya sholawat. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban lah, menurut riwayat yang cukup kuat, diturunkan firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli ala Muhammad. Yang udah ditanam di bulan Rajab dengan perbanyak istighfar, disirami di bulan Sya'ban dengan sholawat, saudara. Kalau di bulan Sya'ban sudah disirami, dirawat dengan sholawat,
maka di bulan Ramadan sudah berbuah. Buahnya tinggal dipetik. Apa buahnya di bulan Ramadan? Begitu masuk Ramadan, baca Quran nikmat, mau sholat sunnah nikmat, mau sedekah enteng, mau berbuat baik enteng, terhalang dari perbuatan dosa. Itu berarti pohonnya sudah siap panen, saudara. Maka kalau kita mau panen besok di bulan Ramadan, siapkan dari sekarang, menanam dari sekarang, saudara. Kadang-kadang kita nggak berpikir. Di antara kita ada yang umurnya 40, 50, 30, berapa puluh kali dia ketemu bulan Ramadan, saudara. Tapi nggak ada perubahan dari Ramadan ke Ramadan. Seolah-olah Ramadan berlalu begitu saja. Seolah-olah Ramadan hanya soal buka puasa, sahur, kemudian yang namanya Ramadan nunggu lebaran, selesai setelah itu. Padahal ini masa-masa panen yang luar biasa, saudara. Maka Ramadan tahun ini harus beda dari Ramadan yang lalu, saudara. Ramadan tahun ini harus betul-betul kita jadikan musim panen, mendapatkan itqun minan nar, mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya kita menanam mulai bulan Rajab, kita sirami di bulan Sya'ban, dan insya Allah mudah-mudahan kita panen di bulan Ramadan, Maka saya mau tanya sadayana orang Tasik, jawab yang kompak, siap menanam di bulan Rajab? Kurang kompak, kurang semangat. Siap menanam di bulan Rajab? Siap menyirami di bulan Sya'ban? Siap panen di bulan Ramadan? Siap panen di bulan Ramadan? Takbir! Mudah-mudahan semua yang hadir dan keluarga kita semuanya tahun ini dapat Lailatul Qadar. Tahun ini dapat predikat bebas dari api neraka. Amin ya Rabbal. Jam sabaraha eta? Jam 3 lewat, lanjut teh. Ih, lemes-lemes bisa. Lanjut teh. Masih semangat? Yakin? Bu, ini ibu-ibu banyak tapi kok yang bersuara dikit. Jangan-jangan yang belakang kuntilanak ya? Bu, sehat bu? Ibu-ibu yang jawabnya kompak, saya doakan panjang umur, sehat walafiat, makin disayang sama suami. Tapi ibu-ibu yang saya panggil jawabnya lemas, apalagi ketika saya ceramah ngobrol, apalagi main HP, saya doain suaminya kawin 3, saudara. Nah, giliran begini baru takut kiai. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut teh. Masih semangat, yakin, betul, siap ngaji. Semua angkat tangannya, saya mau dengar semangatnya. Takbir, takbir. Shallu ala nabi. Saudara, yang kedua, setelah tadi saya bicara soal bulan Rajab yang merupakan bulan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, saudara, ada hal yang tidak kalah penting yang harus saya sampaikan pada siang hari ini, saudara. Saya, Bapak Ibu sekalian, kemarin siang, saya baru saja pulang dari Medan dan Aceh, menemani safari kemanusiaan imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab bersama rombongan DPP FPI untuk datang ke berbagai lokasi bencana, membawa bantuan, memberikan semangat kepada relawan-relawan FPI di seluruh Indonesia, dan juga istighatsah di berbagai tempat yang terkena bencana, memohon pertolongan Allah Subhanahu. Jadi saya kemarin sore baru pulang, Bu. Baru sampai Jakarta mendarat sore. Dari Medan saya terbang, pulang sebentar ke rumah, ganti baju. Dari situ langsung ceramah semalam di Pandeglang, Banten. Dari Pandeglang, Banten, selesai jam 1 malam, langsung berangkat menuju Tasik. Niatnya mau istirahat di Ciamis tapi nggak kuat. Subuh akhirnya kita istirahat di Bandung. Baru tadi zuhur lanjut dari Bandung ke Tasik. Doakan mudah-mudahan dikasih kekuatan Allah Ta'ala. Karena habis ini masih panjang saya dakwah saya. Nanti malam di Garut, besok siang di Garut, besok malam juga di Pariangan Timur, hari Minggu di Ciamis, lanjut Majalengka, lanjut Kuningan, lanjut Cirebon. Ibu-ibu dengernya aja udah pusing, saudara. Betul ya, Bu ya? Mudah-mudahan dikasih kekuatan sama Allah Ta'ala. Yang ingin saya sampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dimuliakan Allah,
Kita di sini enak. Kita bisa kumpul, tablik akbar, selesai kita bisa pulang ke rumah kita tanpa kekurangan sedikit apapun. Alhamdulillah. Tapi beda yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, saudara. Ya Allah, dengan banjir bandang yang kemarin terjadi. Itu data dari BNPB yang meninggal dunia Pak Bu yang ketahuan, yang meninggal dunia dan ketahuan, tercatat. Itu jumlahnya lebih dari 1.000 orang, saudara. Meninggal dunia gara-gara banjir. Itu yang ketahuan. Belum yang jenazahnya nggak ketahuan, Bapak Ibu sekalian. Sebab di sana setelah banjir selesai, itu lumpur-lumpur mengering. Ada lumpur-lumpur yang sampai sepaha, lumpur yang sampai segenteng, saudara, sehingga jadi tanah kayak dataran baru, ibadallah. Sehingga banyak yang sulit untuk terdeteksi, saudara. Makanya Gubernur Aceh Muallim Mudakir Manaf, mudah-mudahan dikasih kekuatan Allah Ta'ala. Waktu awal-awal kejadian bencana di Aceh, Bapak Ibu sekalian, itu dia sambil nangis, dia menyampaikan waktu awal-awal kejadian banjir bandang itu di beberapa titik ada 4 kampung disapu banjir, hilang tanpa bekas, orangnya hilang, rumah-rumahnya hilang, saudara. Itu bayangkan 4 kampung, Pak Bu, bukan 4 orang, bukan 4 keluarga, 4 kampung, saudara. Relawan-relawan FPI yang ada di lapangan, yang mereka berjibaku, juga relawan-relawan lainnya, mudah-mudahan semuanya dikasih kekuatan oleh Allah. Mereka bilang, Habib, ini kalau saya lihat keadaan ini kita nggak bisa prediksi, cuma Allah yang tahu berapa jumlahnya yang meninggal, saudara. Karena banyak yang masih sulit dideteksi, banyak akses-akses yang masih sulit untuk dicapai, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Belum lagi orang-orang yang harus mengungsi di tenda-tenda pengungsian. Saya kemarin sama imam besar keliling di Aceh Utara, saudara. Kemudian ke Bener Meriah, kemudian ke Aceh Tamiang, kemudian sampai ke Langkat. Imam besar melanjutkan saat ini masih di Sumatera Barat. Mudah-mudahan beliau dan rombongan dijaga oleh Allah Ta'ala. Itu di pinggir-pinggir jalan tenda-tenda banyak, saudara. Banyak orang yang belum bisa pulang ke rumahnya. Ketika terjadi bencana itu jumlah orang yang harus mengungsi di tempat-tempat pengungsian lebih dari 500.000 orang, saudara. Ini bukan jumlah main-main, saudara. Belum yang sakit, belum yang luka-luka, belum yang kehilangan harta benda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara, ya di satu sisi memang apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita musibah dari Allah yang menjadi penyebab penggugur dosa. Siapapun di antara kita umat Islam, nikmat jadi umat Rasulullah SAW. Kadang-kadang mengalami sesuatu yang nggak baik, ternyata di balik itu ada kebaikan yang besar, saudara. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min hammin, wala ghammin, wala nasabin, wala wasabin, wala adan, hatta syauqah yushakuha, illa kaffarallahu biha khatayah." Wa fi riwayatin, "Illa tuhattu dhunubuhu kama hattatis syajaratu awraqaha." Kata Rasulullah SAW, tidak ada apapun musibah yang menimpa seorang muslim, apapun bentuk musibahnya, baik bentuk kesulitan, rasa sakit, rasa sedih, rasa capek, rasa sumpek, apapun musibahnya, saudara, apapun itu. Yang kena musibah seperti saudara kita di Aceh, termasuk kita kalau dapat musibah sakit, termasuk kalau dapat musibah, kadang-kadang suami dapat musibah cobaan dari istrinya, saudara. Ayah yang begitu, ibu-ibu nggak mau ngaku, saudara. Begitu pula sebaliknya, istri kadang-kadang dapat musibah cobaan, suami bikin kesel, ayah pengajaran begini garam ya, saudara. Apapun musibahnya, kata Nabi, saudara, hatta syaukatu yushakuha, bahkan tertusuk duri kecil ketusuk di kaki, saudara, kata Nabi. Mukmin seorang muslim dapat musibah seperti itu, kelihatannya nggak enak, tapi di balik itu, saudara, hakikatnya illa kaffarallahu biha khatayah, dengan berkat musibah tersebut dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Bahkan dalam riwayat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa huttat dhunubuhu kama hattatis syajaratu awraqaha, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah sebagaimana daun-daun
berguguran dari sebuah pohon di musim semi. Kalau di luar negeri ada namanya musim semi. Di musim semi itu pohon-pohon daunnya berguguran, nanti baru tumbuh lagi. Nah kata Nabi, Muslim kena musibah itu gugur dosa dari dirinya, sebagaimana daun-daun berguguran dari pohon di musim semi, saudara. Jadi kadang-kadang musibah itu kelihatannya nggak enak, Bu, Pak. Tapi kalau kita lihat hakikatnya ada dosa-dosa kita yang begitu banyak. Dosa mata kita yang suka lihat haram, dosa mulut kita yang suka bicara haram, dosa telinga kita yang suka dengar haram, dosa hati kita yang penuh noda, penuh penyakit hati, saudara. Dosa kaki kita yang suka melangkah yang haram, saudara. Ini dosa-dosa begitu banyak, segunung dosa kita. Kalau besok dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala di hadapan umat manusia di padang mahsyar, kita nggak akan mampu mempertanggungjawabkannya, saudara. Satu saja dosa kita dihisab, berat kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Tapi Allah sayang supaya besok hisabnya ringan. Mudah-mudahan semua masuk surga tanpa hisab. Kadang-kadang dikasih cobaan, makanya sebagian orang-orang soleh kalau dapat cobaan itu gembira, senang, saudara. Kenapa? Alhamdulillah. Mungkin tanpa cobaan ini saya nggak akan mampu mempertanggungjawabkan dosa-dosa saya di hadapan Allah. Ya, di satu sisi musibah yang menimpa seorang muslim menjadi penyebab dosa-dosanya diampuni oleh Gusti Allah Subhanahu. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, kita juga mesti berpikir, ini kenapa kok bisa terjadi banjir bandang di mana-mana sekarang, saudara? Saya ingat, Pak, Bu, dulu zaman saya kecil, Pak, zaman saya kecil itu yang namanya banjir cuma di Jakarta, saudara. Betul atau tidak? Ibu-ibu dari dulu lihat TV, kalau banjir di mana? Di Jakarta. Jakarta banjir wajar, dataran rendah. Udah gitu Jakarta rawa-rawa, rawa belong, rawa mangun, rawa buaya, rawa duren, semuanya jadi bangunan, saudara. Makanya nggak ada tempat air, banjir. Dulu. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat berita, Masya Allah, di berbagai provinsi banjir, saudara. Bukan hanya dataran rendah, dataran tinggi. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, tempat-tempat seperti Bogor yang di atas, Sukabumi, Cianjur, banjir, liar, betul tak? Banjir di dataran tinggi, sekarang di gunung-gunung. Kemarin kami ke Bener Meriah, itu gunung, Pak, banjir. Sampai air itu saking banyaknya, sampai membuat aliran-aliran sungai baru, saudara. Saking banyaknya air itu, saudara. Sampai banyak jalan-jalan yang jadi sungai sekarang. Karena tumpah itu aliran sungai. Kenapa bisa terjadi, saudara? Timbul pertanyaan, ada yang jawab begini, oh, itu banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera di Aceh, itu akibat siklus hujan yang terlalu tinggi. Jadi karena hujannya kebanyakan, nggak berhenti-berhenti, siklus hujannya terlalu tinggi, akhirnya debit airnya kebanyakan. Karena debit airnya kebanyakan, akhirnya terjadi banjir. Kenapa kalau begitu banjirnya? Gara-gara Jawab yang jujur orang Tasik, yang nurunkan hujan siapa? Kurang semangat, yang nurunkan hujan siapa? Kurang kencang, yang nurunkan hujan siapa? Berarti kalau nyalahkan hujan, nyalahkan siapa? Kalau nyalahkan hujan, nyalahkan siapa? Ya, memang semua ada takdirnya, ya. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Tapi begitu musibah datang baru nyalakan Allah. Itu namanya ihtijaj bil qada wal qadar, su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Lantas bagaimana, Habib? Faktanya begitu kan? Begitu banjir turun, gara-gara hujannya nggak berhenti-berhenti. Apa benar demikian? Mari kita lihat, saudara. Azan ya. Baik, kita dengarkan azan dulu. Kalau bisa ada salah satu yang azan di sini, baru kita lanjutkan. Insya. Coba.